Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Bumi Antariksa di Sekolah Dasar bersama saya Badarudin SPD. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang benda-benda langit. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang saya harapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini kalian dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran ini di sekolah dasar. Adapun nanti di akhir kalian akan memberikan suatu deskripsi tentang bagaimana karakteristik dari benda-benda langit yang akan kalian hasilkan dari mata kuliah ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang benda-benda langit. Yang pertama yaitu kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Di sini ada meteor, bulan, matahari, asteroid, komet, dan planet. Mungkin kita akan lebih pada ke materi tentang planetnya dulu. Ya, selanjutnya di sini kita sebelum masuk ke planet, kita masuk ke tata surya terlebih dahulu. Dimana dalam susunan tata surya itu anggotanya terdiri dari 5. Yang pertama itu planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Ya, inilah garis edar masing-masing planet yang mengitari matahari sebagai porosnya. Adapun ada satu benda yang mempunyai garis edar yang berbeda. Nah, apakah benda itu? Nanti kita akan mengetahuinya setelah kita menjelaskan beberapa planet yang akan kita jelaskan selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas pertama kali yaitu matahari. Di sini matahari bergerak secara perlahan mulai dari arah timur yang relatif terhadap bintang perlahan ke arah timur yang relatif terhadap bintang-bintang. Adapun perputaran yang dibutuhkan oleh bumi atau perputaran dalam satu perputaran itu membutuhkan waktu selama 24 jam atau kita mengenalnya 1 hari. Nah, di sini kita selanjutnya akan masuk pada planet. Apa sih planet itu? Nah, planet di sini yaitu benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Di sini ada syarat yang wajib. Kalau bahasa kitanya wajib. Apa sih planet? Nah, planet di sini yaitu ukurannya relatif besar. Yang pertama itu, sehingga memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat. Setelah itu membentuk dirinya menjadi bulat. Adapun syarat selanjutnya itu memiliki orbit yang jelas, yang berbeda dengan benda langit lainnya, sehingga orbitnya tidak tumpang tindih. Nah, seperti kita lihat dalam susunan tata surya yang kita lihat itu, adapun susunannya di situ matahari sebagai porosnya, kemudian diikuti oleh Merkurius, Venus, dan bumi di urutan ketiga. Setelah itu Mars, dan ada asteroid yang mengitarinya. Setelah itu kita melihat adanya setelah itu planet selanjutnya itu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Nah, selanjutnya inilah gambar dari beberapa planet-planet yang ada dalam susunan tata surya. Bisa kita lihat di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, kenapa Pluto itu keluar? Nah, alasan kenapa Pluto itu dikeluarkan dalam susunan tata surya bisa kita lihat merupakan hasil dari konferensi internasional yang dilaksanakan oleh International Astronomical Union pada bulan Agustus tahun 2006, tepatnya di Praha, ibu kota Ceko. Di sini Pluto diputuskan terlempar dari daftar susunan tata surya karena Pluto itu mempunyai karakteristik yang berbeda atau menyimpang jika dibandingkan dengan planet lainnya. Nah, seperti gambar selanjutnya, Pluto itu memiliki garis edar atau garis orbit yang tidak jelas. Kadang tumpang tindih, kadang ada dalam posisi Neptunus atau ada dalam posisi yang lainnya. Nah, oke. Selanjutnya kita pengelompokan planet. Di sini ada 3. Yang pertama itu bumi sebagai pembatas planet atau kita mengenalnya dengan istilah inferior dan superior. Adapun planet yang termasuk dalam inferior yaitu planet yang orbitnya berada dalam orbit bumi seperti Venus dan Merkurius. Dan selanjutnya planet superior yang orbitnya itu di luar bumi
yaitu selain tadi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita bisa lihat di situ ada gambarnya. Itu yang berputar merupakan gambar planet Bumi yang sedang mengitari dan sebagai pembatasnya. Oke. Yang ketiga yaitu planet yang selanjutnya. Oke, yang kedua maaf. Yang kedua yaitu asteroid sebagai pembatas planet. Di sini ada dua juga yang disebut planet dalam dan planet luar. Kita ketahui bersama yang disebut dengan planet yang orbitnya berada dalam orbit asteroid itu seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, planet yang luar atau di luar orbit asteroid itu seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga yaitu planet berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Oke, di sini ada dua juga, yaitu yang pertama terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi. Di sini yang termasuk planet yang karakteristiknya memiliki karakteristik yang sama dengan Bumi, yaitu Venus, Bumi, dan Mars. Selain itu ada planet Jovian, yaitu planet yang memiliki ukuran yang sangat besar dan posisinya penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Di sini planet yang termasuk Jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita selanjutnya. Nah, di sini saya menampilkan beberapa contoh foto dari asteroid. Kita bisa menggambarkan, membayangkan. Seandainya asteroid itu besar, mengguncang, apa yang akan kita bayangkan? Oke, itu kita patut pikirkan ke depan. Sekarang satelit. Bulan merupakan satelit dari Bumi. Bulan termasuk satelit alam, bukan satelit buatan. Contoh satelit buatan apa? Satelit buatan contohnya ini ada gambar saya contohkan satelit buatan yaitu Palapa. Ini yang digunakan sebagai alat komunikasi. Satelit di sini merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat, setelah ini kita akan melihat tentang meteor. Di sini kita akan lihat meteor. Kita bisa bayangkan, meteor. Apa sih meteor? Di sini batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Ada istilah meteor, meteorit, dan meteorit. Di sini meteorit itu benda yang sampai ke permukaan bumi, sedangkan meteorit itu benda yang habis hangus dan belum sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya komet. Di sini komet yaitu benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal sebagai bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Kita bisa lihat di sini ada gambar komet. Di sini kita mengenalnya, tahunya kita komet Halley. Apa sih komet Halley? Nah, ini merupakan tugas kita bersama. Setelah pembelajaran ini, saya akan memberikan tugas bagi kalian. Oke, tugasnya kita bisa lihat selanjutnya. Di sini yang pertama, saya akan menugaskan kalian, mengapa ekor komet selalu membelakangi arah cahaya matahari. Yang kedua, jelaskan pengertian dari meteorit dan meteorit, serta gambarkan proses terjadinya meteorit. Selanjutnya, buatlah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP lengkap dengan alat evaluasinya. Di sini saya sudah memberikan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Adapun tugas nanti, kalian kirimkan ke email saya yang tertera dalam slide ini. Paling lambat saya tunggu tanggal 4 Juni. Oh ya, satu lagi, jangan lupa, ini tugas untuk mengisi waktu yang kalian manfaatkan hari ini. Yang pertama itu, coba kalian search lebih lengkap lagi di internet tentang karakteristik dari beberapa benda-benda langit, supaya ini menjadikan gambaran bagi kalian, pengetahuan dan wawasan. Dan kita ingat, jangan terpaku pada satu sumber, karena sumber itu luas, maha dahsyat. Ilmu itu sangat luas. Oke, ya, saya rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Manfaatkan waktu yang luang ini untuk kalian pergi ke internet, silakan cari sumber sebaik-baiknya. Dari saya cukupkan sekian. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
This is a